Kisana, Kisana. Siapa kamu? Tenang, Kisana. Kisana kenapa? Saya baru saja berperang. Boleh saya bantu mengobati luka Kisana? Apa itu? Ini ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan. Tahan, Kisana. Sakitnya hanya sebentar. Setelah itu lukanya akan pulih. Terima kasih, Kisanak. Dalam peperangan pasukan kami kalah. Siapa lagi yang selamat? Nggak ada yang selamat. Sebenarnya saya juga tidak selamat. Tapi saya pura-pura mati. Sehingga pasukan musuh pergi meninggalkan saya. Saya berusaha menyelamatkan diri. Tapi karena luka saya ini, saya nggak sanggup melanjutkan perjalanan. Beginilah kalau Majapahit berperang. Yang dikorbankan hanya rakyat kecil. Sedangkan mereka yang di Kadipaten hanya bisa minta upeti dan menyuruh kita berperang. Padahal mereka sendiri kalau disuruh berperang, mereka belum tentu mau berperang. Benar kan, Kisanak? Nah, panggil saja saya Sahid. Saya Galeng. Ibu, kenapa dalam peperangan rakyat kecil selalu menderita? Memang sudah kodratnya begitu, anakku. Mereka berperang karena memang mereka ingin mengabdi kepada kerajaan. Mas, kalau penduduk tidak pergi berperang, pihak kerajaan akan marah dan menghukum ayah. Tapi kasihan rakyat. Yang laki-laki disuruh berperang, perempuan disuruh membayar upeti. Padahal sekarang kan musim kemarau panjang. Kalau ayah terus-terusan minta upeti pada rakyat, mau makan apa mereka? Sahid. Yang penting bagi ayah sekarang adalah kita harus membayar upeti pada kerajaan Majapahit. Kamu tahu sendiri kan akibatnya. Kalau kita tidak membayar upeti, mereka akan memusuhi kita. Permisi, ayah. Maafkan ayah, Sahid. Posisi ayah sebagai adipati tidak memungkinkan untuk melawan pemerintah pusat.
tidak mau berkelahi dengan kalian. Udah jangan banyak ngomong kamu. Apa kalian bilang? Ada maling yang mengambil beras kita, ha? Betul Kanjeng Adipati. Bahkan malingnya berhasil lolos semalam. Ada berapa orang malingnya? Malingnya cuma 1 orang, Kanjeng Adipati. Cuma 1 orang. Masa kalian berempat bisa kalah sama 1 orang maling? Malingnya sangat tangguh, Kanjeng Adipati. Ya sudah. Kalau begitu kita tidak akan mungkin mengirimkan upeti ini ke Majapahit. Kalau berasnya kurang sekarang. Dan saya minta kalian harus memaksa penduduk untuk membayar upeti lagi. Baik, Kanjeng Adipati. Kami permisi. Dasar rakyat nggak tahu diri, malah ngerengek-rengek lagi. Harusnya kamu kasih upeti. Anak kecil. Jangan, jangan, saya mohon Tuhan, jangan. Anak saya nggak mau makan kalau nggak makan nasi, Tuhan. Makanya ajari anak kamu, hah? Makan singkong kek, makan kayu kek sekalian, hah? Hah? Bawa. Tuhan, jangan, jangan, jangan. Ibu. Ada apa, Sahid? Ayah jahat sekali. Dia sudah membuat seorang anak kecil tidak bisa makan nasi. Sudahlah, Nak. Kamu jangan sedih. Kamu bisa bawa beras dari gudang, lalu kamu kasih anak itu. Benar, Bu. Iya, Mas. Kalau perlu bawa yang banyak, Wulan makan nasi jagung juga nggak apa-apa kok. Terima kasih. Tapi tolong ya, Nak, ingat pesan Ibu. Apa yang kamu lakukan sekarang, tolong jangan sampai ayahmu tahu. Baik, Bu. Terima kasih. Kita harus menghadap Kanjeng Adipati sekarang. Siapa kamu? Hah? Hah? Siapa kamu? Hei, berhenti! Jangan lari kamu! Hei! Hei, berhenti! Raden Sahid? Masa menangkap maling satu saja susah? Apa kamu sudah tidak sanggup lagi kerja di Kedipaten? Hah? Sekarang apa lagi rencana kamu untuk menangkap maling itu? Saya akan membuat jebakan Kanjeng Adipati. Kalau dengan jebakan itu tidak juga berhasil gimana? Baik. Baik. Kalau memang itu rencana kamu, saya izinkan. Terima kasih Kanjeng Adipati. Tapi ingat,
sekali lagi saya dengar kamu gagal menangkap maling itu, maka kamu yang saya anggap sebagai malingnya. Raden memanggil saya. Terima kasih, Den. Pak Harjo, apa benar ayah mengancam Pak Harjo kalau mengaku siapa pencurinya? Jawab dengan jujur pertanyaan saya. Iya, Den. Kanjeng Adipati mengancam saya. Dia akan menganggap saya kalau saya tidak menyampaikan siapa maling itu, Den. Harjo, saya tidak keberatan kalau kamu mau melaporkan saya. Tapi, Den, kalau saya menyampaikan siapa pencurinya, nanti Raden diusir sama Kanjeng Adipati. Kamu tidak usah khawatir. Saya siap diusir dari Kadipaten. Tapi, Den, silakan. Kamu laporkan pada ayah saya bahwa saya adalah pencurinya. baik, Den. Syahid! 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 Iya, ayah. Apa benar yang dikatakan Harjo bahwa kamu pencurinya? Hah? Benar, ayah. Kenapa kamu lakukan itu, Syahid? Saya kasihan melihat penderitaan rakyat. Mereka kelaparan, ayah. Kamu tahu hukum yang berlaku di Kadipaten ini? Hah? Tahu kamu? Tidak pandang bulu. Walaupun kamu anak adipati, pasti akan ditangkap, dihukum, dan diserahkan ke Majapahit. Ayah melakukan semua ini untuk membantu Majapahit yang lagi perang saudara. Tahu kamu? Tapi apa yang ayah lakukan? Apa sudah sesuai dengan ajaran Islam? Rakyat kita sedang kelaparan, ayah. Seharusnya dibantu, bukan diperas. Baik, ayah. Izinkan saya pergi dari sini. Ya, lebih baik kamu pergi. Cepat kamu tinggalkan Kadipaten ini. Hati-hati di jalan ya, Nak. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Jaga baik-baik ayah dan ibu. Iya, Mas. Mas juga hati-hati ya. Sungguh dia seorang muslim yang taat. Aku ingin belajar banyak dengan dia. Loh. Pak. Pak Tua. Pak. 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 Bulan dulu. Pak. Loh! Harta apa yang dia bawa? Tidak ada, Leng. Hanya pakaian yang ada di badannya saja. Percuma. Bunuh dia dan buang mayatnya ke hutan. Cepat! Baik, bawa dia. Ayo, jangan bunuh saya di sana. Tunggu!
Leng. Said. Bagaimana kabarmu, Said? Baik. Akhirnya kita ketemu. Ayo, silakan dimakan. Terima kasih. Ya, beginilah keadaan saya sekarang. Seandainya saya kembali ke Tuban, saya pasti akan diminta berperang kembali. Jadi percuma. Ayo dimakan. Kamu beruntung, Leng. Saya malah tidak bisa kembali lagi ke Tuban. Jadi kamu diusir dari Tuban. Tapi kenapa? Adipati Tuban sangat membenci saya. Dia berhasil menangkap saya waktu saya mencuri beras di gudangnya. Nasib kamu itu sama dengan saya. Sekarang daripada kamu kesana kemari mengembara yang nggak jelas, lebih baik kamu itu tinggal di sini sama saya dan teman-teman saya. Bener, Leng. Ya. Saya boleh tinggal di sini? Iya, Said. Kamu itu sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Kalau perlu, saya pertaruhkan nyawa saya demi kamu. Kamu mengizinkan saya tinggal di sini? Ya, Terima kasih. sama-sama. Ayo silakan dimakan lagi. Ayo. Ada apa, Said? Saya perhatikan dari tadi kamu seperti memikirkan sesuatu. Ada apa ini? Aku capek. Capek hidup seperti ini terus. Capek. Tapi kenapa? Kita biasa merampok dari orang kaya yang kikir. Tapi kita lupa satu hal. Kita lupa kalau rakyat juga membutuhkan pertolongan kita. Terus, rencana kamu apa? Saya ingin kita membagikan hasil rampokan kita kepada rakyat. Dengan demikian, kita bisa meringankan penderitaan mereka. Benar, Said. Saya setuju dengan rencana kamu itu. Saya akan mendukungnya. Ya. Terima kasih, Leng. Rampok! Tenang, Pak. Tenang. Nggak usah takut. Kami hanya mau kasih kalian beras. Kasih berasnya. Beras. Terima kasih. Terima kasih. Beras. Kurang ajar. Kiriman terakhir kita ke Majapahit tidak sampai ke tujuan. Hah? Bukannya kita sudah mengirimkannya beberapa hari yang lalu, Kanjeng Adipati? Memang kita sudah mengirimkannya. Tapi kiriman itu di tengah jalan dihadang oleh perampok. Perampok? Siapa yang berani melawan pengawal kita, Kanjeng Adipati? Perampok itu menyebut dirinya dengan panggilan Brandal Lokajaya. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Surat yang aku bacakan tadi artinya, dan apabila engkau mendengar orang membaca Al-Quran, dengarkanlah dengan baik-baik
Perhatikanlah dengan tenang agar engkau mendapat rahmat. Bapak ini benar-benar tahu akan Islam. Pak! 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 Jadi Adipati sekarang sudah tidak sanggup lagi menangani berandal itu? Ya, betul. Malah saya khawatir. Setiap kiriman upeti kami selalu saja diganggu oleh mereka. Ya. Lalu, rencana Adipati bagaimana? Karena kami dari pasukan khusus Majapahit sudah tidak sabar ingin menangani ini semua. Rencana saya begini, mau minta tolong sama bapak-bapak mengawal upeti saya untuk kerajaan. Itu soal perkara yang mudah, Adipati. Yang penting sekarang, Adipati harus menyiapkan biaya tambahan untuk kami. Apapun yang bapak minta, saya akan siapkan. Asal kiriman upeti kami bisa sampai pada kerajaan. Beres, Adipati. Saya akan melakukan itu. Said, kami pamit dulu. Kami pamit. Hati-hati. Ayo, pamit. Benar, kamu nggak mau ikut ngerampok hari ini? Aku mau membereskan pedang dulu, sekaligus mencari ramuan obat. Baiklah kalau begitu. Tolong jaga markas kita ini, ya. Hati-hati, Leng. Demi misi kita. Serahkan harta kalian. Mampus! Kalau aku tidak mau menyerahkan, kamu mau apa? Kamu kenapa, Leng? Said. Cepat tinggalkan markas ini, Said. Cepat, Said. Mereka akan datang. Cepat. Tapi, Leng, udah jangan pikirkan saya. Cepat, ajak Said pergi dari sini. Cepat, kalian pergi dari sini, cepat. Cepat katakan, siapa teman-teman kamu yang lain? Ayo katakan! Sampai mati pun, saya nggak akan memberitahu. Kurang ajar! Galeng.
Maafkan aku. Aku tidak bisa menolongmu. Semoga tidak terjadi apa-apa sama kamu di sana. Kami telah menyisir hutan, tapi tidak menemukan mereka. Apa perlu kita melakukan penyisiran lagi, Pak? Tidak perlu. Penyisiran cukup sampai di sini dulu. Terus, rencana kita selanjutnya apa, Pak? Kita harus pancing mereka supaya keluar dari persembunyiannya. Untuk itu, kita harus punya umpan yang bagus. Kami semua pasukan khusus dari Majapahit. Kamu tahu, tempat ini mau aku jadikan tempat pelacuran. Sebaiknya jangan, Pak. Sebaiknya jangan, Pak. Kenapa? Karena yang demikian tidak dibenarkan oleh Yang Maha Kuasa. Hah? Hari gini kamu menyebut Yang Maha Kuasa. Tidak ada. Yang berkuasa adalah aku. Nanti kamu. Tapi saya tidak berani melakukannya, Pak. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak mau melakukan, ya sudah, kamu pergi dari sini. Jangan usir saya, Pak. Pergi kamu dari sini. Pergi. Pergi. Kita harus meneruskan apa yang sudah kita mulai. Tapi mana mungkin? Sekarang kan kita cuma berdua. Nggak masalah kan? Meski kita cuma berdua. Jangan takut. Selama kita berada di jalan yang benar, Yang Maha Kuasa akan selalu melindungi kita. Aku bukannya takut, tapi aku tidak yakin kalau kita bisa meneruskannya seperti dulu lagi. Yakinlah, segala sesuatu dimulai dari keyakinan. Jika kita yakin, maka alam ini akan mendukung kita. Yakin seyakin-yakinnya. Permisi Pak, numpang lewat. Anak muda, sebentar. Kalian mau kemana? Kami tidak tahu mau kemana. Kami ini pengembara. Kalian harus hati-hati ya. Memangnya kenapa Pak? Sekarang di desa kami ini ada pasukan khusus dari Majapahit. Pasukan khusus? Mau apa mereka? Saya juga kurang tahu mereka mau apa. Tapi sekarang mereka membuka tempat pelacuran di warung biasa kami kumpul. Sini. Silakan kamu pilih. Ini yang saya punya. Boleh kamu pilih. Baik. Saya akan membayar semuanya. Kamu banyak uang ya. Sampai-sampai kamu mau membayar perempuan semahal ini. Saya tidak membayar mereka untuk disewa. Tapi saya bayar untuk membebaskan mereka. Membebaskan mereka? Oh. Boleh. Tapi kamu tambah lagi uangnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Sekarang silakan kalian pergi. Iya, Mas. Hati-hati.
Jangan sampai pasukan Majapahit menemukan kalian. Baik, Mas. Terima kasih. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membalas kematian teman-teman kita. Sekaligus mencari tahu di mana Galeng berada. Baik, Said. Sekarang saatnya kita menyerang mereka. Mereka sedang mabuk. Apa kamu yakin kita bisa mengalahkan mereka? Yakin. Baik. Selamat malam. Siapa kalian? Mereka itu berandalan Lokajaya, Kang Mas. Sudah kuduga mereka pasti akan datang. Kenapa kamu memandang aku seperti itu? Setelah aku pikir-pikir, sebaiknya perjuangan kita cukup sampai di sini saja, Said. Kenapa kamu tidak mau berjuang bersamaku lagi? Bukan itu, Said. Aku ingin hidup normal. Biarkan saja aku menderita seperti rakyat jelata lainnya. Aku udah capek, Said. Terus apa rencanamu? Aku ingin pulang ke Tuban, Said. Di sanalah aku akan memulai hidup baru. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi aku tidak bisa mengantarkan kamu. Kamu harus pulang sendiri. Terima kasih, Said. Kamu telah mengerti keinginanku. Hati-hati. Itu kan bapak tua yang waktu itu menghilang. Keadaanku terjepit sekarang. Aku lapar. Dan aku harus menguras hartanya. Iya, aku harus menguras hartanya. Toh aku sudah menjadi perampok sekarang. Tua, Ada apa? Serahkan hartamu sekarang. Saya tidak punya barang apa-apa. Bohong. Itu tongkat emasmu. Untuk apa kamu merampok? Untuk makan. Dan sisanya saya bagikan pada rakyat jelata. Niat kamu itu baik. Sangat budiman.
Di mata rakyat kamu jadi pahlawan. Tapi di mata Allah salah. Merampok itu perbuatan yang tidak baik. Apalagi membagi-bagikan hasil rampokan. Sama saja kamu seperti mencuci pakaian kamu sendiri dengan kencing kamu sendiri. Apa maksudmu, Pak Tua? Yaitu, di mata Allah, perbuatan merampok dan mencuri itu salah. Jadi, mulai sekarang hutan itu sudah bebas dari beranda Lokajaya? Ya, saya kira begitu, Adipati. Karena kami sudah melakukan pengepungan dan penyusuran hutan itu. Ternyata beranda itu sudah tidak ada. Kalau ternyata mereka masih hidup, bagaimana, Pak? Mana mungkin mereka masih hidup? Saya jamin, mereka pasti sudah mati dimakan binatang buas. Ya, jadi Adipati tidak perlu ragu lagi. Kalau seandainya Adipati masih ragu, saya akan periksa ulang hutan itu. Tunggu, Pak Tua. Ada apa lagi, anak muda? Izinkan saya berguru dengan Pak Tua. Dari sudut pandang mana kamu mau berguru dengan saya? Saya melihat karisma Pak Tua sangat tinggi. Tadi waktu saya mau merampok Pak Tua kelihatan begitu tenang. Tidak kelihatan takut atau mau melawan. Baik. Kalau kamu memang mau menjadi murid saya, sekarang juga saya akan memberi tugas kepada kamu. Saya siap melaksanakan tugas Pak Tua. Mulai sekarang, kamu duduk di tepi kali itu, bersemedi, sambil menjaga tongkat ini. Sampai saya kembali membangunkan kamu. Paham? Baik, Pak Tua. Heri. Baik, Pak Tua. Astagfirullahaladzim. Anak muda, bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun, anak muda. Sudah tahun aku meninggalkanmu di sini. Ayo, bangun. Stop, stop, stop. Sesama manusia tidak boleh menyembah. Yang disembah hanya Allah. Ya? Maafkan aku, anak muda. Sudah setahun lamanya aku meninggalkanmu di sini. Tidak apa-apa, Guru. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Guru. Baik. Karena keteguhanmu, mulai sekarang kau kuangkat menjadi muridku. Terima kasih, Guru. Karena sudah setahun lamanya kamu menjaga kali ini, maka mulai saat ini aku ganti namamu.
menjadi Kali Jaga. Kali Jaga, Guru. Iya. Mari. Guru, ajarkan saya ilmu menghilang. Untuk apa kamu belajar ilmu menghilang? Saya ingin seperti guru. Sebenarnya saya sendiri tidak bisa menghilang. Itu cuma mata kamu saja yang tidak bisa melihat saya. Begini, banyak orang yang mempelajari ilmu menghilang, ilmu kebal, tapi punya tujuan tertentu. Kebal terhadap senjata tajam. Mungkin dia mau jadi jagoan pasar. Bisa menghilang. Mungkin dia mau menggoda gadis-gadis atau apa. Apa tujuan kamu seperti itu? Tidak, Guru. Saya hanya ingin seperti guru. Alhamdulillah. Kalau begitu, kamu perbanyak zikir, kamu perbanyak doa, dan rajin salat malam. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi apapun yang kamu minta. Baik, Guru. Astagfirullahaladzim, ada ular. Jangan dibunuh ularnya. Baik, Kanjeng Sunan. Alhamdulillah, udah pergi ularnya. Kenapa tidak boleh dibunuh, Kanjeng Sunan? Karena ular juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 tingkatan dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah tarekat, dan yang ketiga hakikat, keempat marifat. Syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Karena syariat adalah raga, hakikat adalah roh atau jiwa. Jadi tidak boleh dipisahkan keduanya. Kalau kita bicara soal iman, keimanan seseorang itu seperti kita menarik garis yang seperti grafik. Kadang-kadang imannya bagus, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang rata, kadang-kadang melejit naik ke atas. Begitulah sifat manusia. Paham? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Santri, mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, santri, sini minum bareng-bareng. Maaf, saya tidak minum minuman keras. Karena minuman keras bisa merusak raga kita. Terus biasanya apa? Judi? Saya juga tidak berjudi. Karena berjudi bisa merusak keimanan kita. Terus
Apalagi kegiatan kamu di pesantren? Selain mendalami ajaran-ajaran Islam, saya juga mendalang. Ngedalang? Memangnya bisa? Lalu kamu mau bawa cerita apa di wayang itu? Insya Allah, saya akan membawakan sebuah cerita tentang manusia biasa yang mencari sebuah senjata sakti yang bernama Kalimosodo. Kalimosodo? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah, masa bodoh. Apa kamu yakin dengan cara itu akan berhasil? Insya Allah, Guru. Saya akan mencoba menyampaikan 2 kalimat syahadat lewat mendalang. Walaupun cara itu unik dan tidak biasa, tapi tidak ada salahnya kalau kita coba, biar kita tahu bagaimana hasilnya. Jadi Guru mengizinkan saya berdakwah lewat pertunjukan wayang? Ya. Terima kasih, Guru. Woi, ada kabar bagus. Kabar-kabar, minum nih, minum. Minum dulu. Berita apa? Nanti malam ada pertunjukan wayang di pesantren Sunan Bonang. Yang ngedalang siapa? Katanya santri yang kemarin ngobrol sama kita. Oh, dia. Ya. Maaf. Untuk menonton wayang di sini tidak boleh membawa tuak. Loh, memangnya kenapa? Kami nggak cari keributan di sini. Maaf, itu memang sudah aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saudara-saudara, saya bukannya takut kalian akan mengacau di pertunjukan wayang di dalam, tapi saya hanya ingin penonton lain nyaman menonton pertunjukannya. Jadi tolong minuman kerasnya dibuang dan kalian bisa langsung masuk. Baik, karena kamu yang bilang seperti itu, aku nurut saja. Saya juga. Yang penting lakon wayangnya harus bagus ya. Insya Allah. Ayo, silakan. Silakan. Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saudara-saudaraku? Begini, kita ingin tahu sebenarnya senjata Kalimosodo itu apa? Ya, masa semalam lakonnya nggak ketemu juga dengan Kalimosodo? Kalimosodo bukan sembarang senjata. Jika kalian ingin tahu, mari silahkan datang ke pesantren Sunan Bonang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan senjata sakti Kalimosodo adalah 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Sekarang kalian ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kalian sekarang sudah menjadi umat Islam. Kalian mau mendalami ajaran-ajaran Islam? Mau Kalijaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian bisa bergabung di pesantren ini. Kita bisa sama-sama mendalami ajaran-ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di dunia ini penuh dengan segala macam cobaan. Terkadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kita bisa sakit. Kita bisa juga merasa senang. Kita harus tetap beribadah 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalijaga, kenapa kamu kelihatannya gelisah? Saya heran, Guru. Setiap kali sholat berjemaah di masjid ini, saya hanya melihat anak-anak pesantren, di mana penduduk sekitar. Itulah yang menjadi permasalahan kita. Mungkin mereka asik bekerja hingga lupa waktu. Dan tidak ada yang mengingatkannya. Saya mengerti sekarang. Saya berjanji akan berbuat sesuatu agar penduduk sekitar bisa berjemaah di masjid ini dan datang tepat waktu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga kamu kerjakan benda ini. Iya, Kanjeng Sunan. Lalu, kamu beri nama apa benda ini? Saya beri nama Beduk. Beduk? Kalijaga, mudah-mudahan dengan adanya suara beduk ini menjadi pemberitahuan kepada warga bahwa waktu sholat sudah tiba. Insya Allah, Kanjeng Sunan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bapak yakin Bapak akan menghukum mati Branda Lokajaya itu? Besok saya akan menghukum Branda Lokajaya itu di hadapan semua penduduk. Biar semua orang tahu bahwa inilah hukumannya bagi siapa saja yang berani menentang Majapahit. Baguslah. Paling tidak penderitaannya selama ini akan segera berakhir. Kenapa kamu bicara seperti itu? Saya kan sudah bilang berkali-kali. Saya tidak tahan melihat dia terkurung di dalam gudang tanpa jelas nasibnya akan seperti apa. Kanjeng Sunan. Kenapa kamu? Mimpi buruk, ya? Saya bermimpi ibu saya digantung. Mungkin ibu kamu kangen sama kamu. Lebih baik kamu pulang dulu ke rumah. Baik, Guru. Ya sudah, sekarang ambil wudhu dan sekalian bangunin santri-santri yang lain. Kita sholat subuh berjemaah. Penduduk Kadipaten Tuban yang saya cintai. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kita semua. Karena pada hari ini, kita akan menghukum seorang penjahat dengan hukuman mati. Masya Allah. Ini benar-benar mirip dengan apa yang ada di dalam mimpi. Siapa itu yang dihukum gantung, Pak? Dia salah seorang Branda Lokajaya. Branda Lokajaya? Siapa namanya? Wah, kami tidak tahu. Kami kasihan sama dia. Sudah setahun ini dikurung di dalam kadipaten. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Barang siapa yang berani menentang Majapahit akan dihukum mati tanpa ampun. Baiklah,
karena hari sudah menjelang sore. Acara hukuman mati akan segera dimulai. Laksanakan. Baik, Kanjeng Adipati. Tunggu! Syahid! Syahid? Bebaskan dia! Syahid? Mau apa kamu? Saya bukan Syahid. Saya Kalijaga. Apa jaminan kamu kalau pemuda yang di depan itu tidak akan merampok lagi seperti sebelumnya? Jaminannya nyawa saya, Adipati. Jika dia macam-macam, Adipati bisa datang ke pesantren Sunan Bonang dan menangkap saya. Jangan-jangan kamu juga bagian dari Beranda Lokajaya itu. Ya, saya memang pernah jadi bagian dari Beranda Lokajaya. Berarti kamu yang harus dihukum mati. Jika itu yang memang Adipati mau, saya siap dihukum mati. Tapi bebaskan dia. Jangan mentang-mentang kamu anak Adipati, kamu bisa bicara seenaknya. Maaf Adipati, nama saya bukan Syahid. Nama saya Kalijaga. Baik, baik. Cepat kamu pergi dari sini, bawa teman kamu itu. Sebelum saya memanggil pasukan Majapahit. Dan ingat, jangan injak lagi rumah ini. Ibu. Apa kamu masih benci ayahmu? Saya tidak membenci ayah. Islam mengajarkan saya untuk tidak membenci siapapun, apalagi ayah kandung sendiri. Terima kasih anakku. Kamu memang mengerti sifat ayahmu. Saya pamit, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kamu tidak pernah membenci ayah saya. Maafkan ayah, maafkan. Karena selama ini ayah telah membenci kamu. Maafkan ayah saya. Arjo, minum jangan sendirian. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Silakan, Pak. Bapak mau minum apa, Pak? Aku sekarang tidak minum lagi. Apa? Gara-gara waktu itu minum aku jadi kalah. Ada kabar apa? Saya tahu orang terakhir dari Beranda Lokajaya. Siapa dia? Dia adalah Raden Syahid. Putra pertama dari Kanjeng Adipati Wilatikta. Terima kasih, Syahid. Karena kamu telah menyelamatkan saya dari hukuman gantung. Jangan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Galeng, apa ada yang ingin kamu tanyakan? Kanjeng Sunan, apakah saya boleh menjadi murid Kanjeng Sunan? Boleh, boleh. Asal kamu benar-benar ingin belajar. Tekad saya sudah bulat, Kanjeng. Apapun yang Kanjeng Sunan inginkan, saya pasti akan lakukan, Kanjeng. Kalau begitu, langsung saja kamu saya beri tugas untuk melafazkan 2 kalimat syahadat. Baik, Kanjeng. Ikuti saya. Baik, Kanjeng Sunan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. 2 kalimat syahadat yang baru engkau ucapkan
Artinya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Sekarang kamu sudah menjadi umat Muslim. Terima kasih Kanjeng Sunan. Terima kasih. Berat, bawa! Jangan bawa suami saya, Pak! Pak! Saya cuma meminjam sebentar suami kamu. Nanti kalau kepentingannya sudah lancar, saya akan kembalikan lagi. Pak, tolong jangan sakiti ayah saya. Ayah saya tidak bersalah, Pak. Ya. Ayah kamu ini memang tidak bersalah, tapi masmu itu, dia seorang penjahat yang sudah merusak nama baikku sebagai pasukan khusus Majapahit. Jangan hukum putra saya. Lebih baik kamu hukum saja saya. Saya benar-benar tidak menyangka Adipati yang semula pengecut sekarang berubah menjadi pemberani. Bawa! Bagaimana kabarnya Kangjeng Sunan Bonang sekarang? Alhamdulillah, baik Raden. Syukurlah. Gadis itu namanya Dewi Saroh. Tadi saya melihat sampean memperhatikan dia agak sedikit lain. Sampean suka sama dia? Saya siap menikah dengan Dewi Saroh. Asalkan Dewi Sarohnya menghendaki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti saya akan sampaikan kepada Dewi Saroh. Tapi kalian tidak bisa melangsungkan pernikahan kalian secepatnya. Karena saya harus menunggu Maulana Ishak, ayahnya Dewi Saroh. Baik Raden. Kalau begitu kami pamit dulu Raden. Baik. Mari Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat katakan! Cepat! Di mana orang yang bernama Raden Said? Hah? Di sini nggak ada yang namanya Raden Said. Jangan bohong kalian! Bohong! Aku bunuh Adipati ini! Katakan! Aku yang akan memberitahu di mana Raden Said berada. Tapi lepaskan dulu Adipati yang tidak bersalah itu. Siapa kamu? Aku Bonang, pemilik pesantren ini. Katakan, di mana Raden Said berada? Raden Said lagi pergi ke Kadipaten menemui Raden Paku. Kalau begitu, kamu harus ikut aku. Bawa dia. Bawa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalijaga, tadi siang pasukan khusus Majapahit mencari kamu. Minta apa pasukan khusus Majapahit dari aku? Dia meminta kamu menyerahkan diri Kalijaga. Katanya, kalau kamu tidak mau, pasukan Majapahit akan membunuh Kanjeng Sunan dan Adipati. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Sekarang mereka ada di mana? Di Kadipaten Tuban. Astagfirullahalazim.
Mereka pasti menyandera ibu dan adik Wulan. Sekarang kita ke Kadipaten. Siapkan senjata. Baik, Kalijaga. Saya benar-benar tidak menyangka sama sekali kalau semua ini adalah perbuatan Harjo. Sudahlah, Adipati. Sekarang ini semuanya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perbuatan jahat Harjo ini sama saja dengan pengkhianatan, Kanjeng Sunan. Dan ini sungguh tidak bisa dibiarkan. Kalau kejahatan kita balas dengan kejahatan, maka kejahatan tidak pernah musnah dari muka bumi ini. Kamu tenang aja, Harjo. Iya, Pak. Kamu kuasai saja nih rumah. Bila perlu, kamu gantikan saja itu Adipati Pangecut Wilatita. Gak apa-apa. Nanti saya usulkan ke kerajaan Majapahit. Beres, tenang saja kamu. Wah, terima kasih, Pak. Ini saat yang sangat saya tunggu-tunggu sejak sekian tahun lamanya, Pak. Beres, tenang saja. Galeng. Ada apa, Said? Galeng, biar saya masuk sendiri. Nanti kalau terjadi apa-apa sama saya, kamu dan anak-anak masuk ke dalam. Hati-hati, Said. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Saya adalah orang yang selama ini kalian cari. Oh, jadi kamu Raden Sahid, alias Branda Lokajaya, alias perampok yang merugikan rakyat, alias Kalijaga. Betul, Pak. Dia Raden Sahid, orang yang kita cari-cari. Bunuh saja dia, Pak. Dia itu pengkhianat. Dia merugikan Kadipaten. Tapi ingat, Pak, jangan lupa janjinya. Kalau dia masih hidup, saya tidak akan jadi adipati, Pak. Bunuh, Pak, bunuh! Kamu harus lawan aku. Saya tidak akan melawan. Karena saya tahu kalian pasti akan membunuh Sunan Bonang dan keluarga saya. Dasar perampok kamu. Pengecut kamu. Mana mereka? Sandi, tidak usah dikejar. Biarkan saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahid. Ayo. Allahu Akbar. Maafkan ayah atas sikap ayah kepada kamu selama ini. Ayah,
Ayah tidak salah. Ini semua sudah takdir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raden Syahid bin Wilatikta, aku nikahkan engkau dengan putriku Dewi Saroh binti Maulana Ishak dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Dewi Saroh binti Maulana Ishak dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Bagaimana? Sah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair.